Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Dewan Galang, perkenalkan nama saya Ajeng Maisha Putri dari Bangkalan SMP IPM 1 Taman Pas Prioritas Code dengan gugus depan 14005-14006 dengan nomor urut 04. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepramukaan, yaitu sejarah kepramukaan Indonesia. Tujuan dari video materi ini adalah: pertama, teman-teman diharapkan dapat mengenal dan memahami sejarah pramuka Indonesia. Kedua, teman-teman diharapkan untuk dapat meneladani dan mengamalkan sejarah kepramukaan Indonesia. Sebelum saya melanjutkan materi ini, apa yang sudah teman-teman ketahui mengenai sejarah pramuka Indonesia? Apa hanya mengenal Bapak Pramuka Indonesia? Atau hanya mengenal Baden Powell saja? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk simak video penjelasan dari saya ya. Berdirinya Pramuka Indonesia tidak terlepas dari ide cemerlang Baden Powell yang menulis buku Scouting for Boys dan menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda. Gagasan tersebut akhirnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Munculnya Pramuka Indonesia ditandai dengan organisasi Netherlands Pathfinder Organisatie atau NPO yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1916, organisasi NPO berubah nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV, yang dimana istilah Padvinderi merujuk pada warga Indonesia yang saat itu sedang berada di Hindia Belanda. Lalu, penggunaan istilah Padvinderi mendapat larangan oleh warga Belanda karena warga Belanda khawatir atas kemajuan organisasi kepanduan di Indonesia yang mengakibatkan perlawanan terhadap warga Belanda. Akhirnya, Tokoh Gerakan Nasional Indonesia mengubah nama Padvinderi menjadi Pandu atau Kepanduan. Melihat kegiatan kepanduan warga Belanda yang memukau, membuat tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan kepanduan untuk anak Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1916 didirikanlah Javans Padvinders Organisatie atau JPO yang diprakarsai oleh Pangeran Mangkunegara ke-7 J. Surakarta. JPO merupakan cikal bakal berdirinya pramuka di Indonesia. Di tahun yang sama setelah perumusan Sumpah Pemuda terjadi, muncullah pandu-pandu lain di Indonesia, yaitu Jong Java Padvindrich, Nasional Islamitik Padvindrich, Syarikat Islam Afdeling Padvindrich, dan Muhammadiyah Padvindrich. Setelah Belanda menjajah Indonesia, datanglah Jepang untuk menjajah Indonesia. Pada saat masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan di Indonesia dilarang warga Jepang untuk berkegiatan. Meskipun begitu, semangat kepanduan tetap berkobar di dada para pandu. Saat selesai proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, muncullah organisasi lain, namun lebih banyak lagi. Untuk menyatukan organisasi kepanduan di Indonesia ini, diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan untuk memupuk rasa persaudaraan. Hal ini terjadi pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Namun, hasil keputusan tersebut kurang mendapat tanggapan dari organisasi kepanduan hingga akhirnya dibatalkan. Sekitar tahun 1960-an, lebih dari 100 organisasi berdiri. Sebagian besar organisasi tersebut bergabung dalam 3 federasi, antara lain IPindo, Popindo, dan PKPI.
Tetapi tidak semua organisasi bergabung dalam Perkindo. Melihat banyaknya jumlah organisasi kepanduan di Indonesia merupakan hal yang kurang baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga akhirnya Presiden Soekarno menurunkan Keputusan Presiden nomor 238 mengenai penetapan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1961, Gerakan Pramuka terlahir dengan dilatar belakangi oleh banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Ya, maka dari itu pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, kurang lebih penjabaran sejarah Pramuka Indonesia edisi saya sampai di sini dulu ya. Sekarang kalian sudah tahu kan mengenai sejarah Pramuka Indonesia lebih luas? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Pramuka berkarya mewujudkan generasi mandiri dan berprestasi. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.